gitu ya. Realitas proses pemberian SP ini kan terkadang sering juga merugikan karyawan. Pada tanda kutip ya, maksudnya beberapa kasus misalnya, dia tidak melakukan kesalahan yang dituduhkan atau yang dicantumkan dalam surat peringatan tersebut terkait misalnya ya. Nah pertanyaannya apakah harus diterima? Dalam artian ini pihak karyawan diterima dulu ya. Apa prosedurnya untuk menolak SP ini, surat peringatan 1, 2, atau 3 ini, agar tidak terjadi kayak tadi tuh. Kan mungkin kalau kita balik pertanyaannya kan kenapa dia nggak menerima, orang saya nggak melakukan kesalahan kok gitu. Nah itu kan seperti itu ya. Baik. Sambil nyambung dikit ya Pak. Ya. Jadi memang kalau kita melihat ke perundangan Pak Abi dan Bapak Ibu semua, di sana tidak ada mengatur detail mengenai prosedur mengeluarkan surat peringatan. Di sana hanya disebut perusahaan mengeluarkan surat peringatan. Berarti kan satu pihak tuh. Prosedurnya itu tidak diatur dalam undang-undang. Artinya itu menjadi domain perusahaan. Iya. Nah, baru sekarang kita ngomong idealnya bagaimana dalam praktek. Idealnya dalam praktek mengeluarkan surat peringatan itu tidak langsung dapat wangsit terus baru surat peringatan. Itu bukan begitu caranya. Jadi kita pada saat kita mendengar bahwa ada pelanggaran tertentu dan sebagainya, maka dilakukan investigasi oleh atasan dan oleh HRD. Dilakukan investigasi, cross checking. Kalau itu melibatkan dua pihak, masing-masing dua pihak itu secara seimbang ditanya, diminta keterangannya. Apabila ada yang dianggap sebagai pelaku, maka dia diberi kesempatan untuk membela diri, menjelaskan, mengklarifikasi dan sebagainya. Kemudian di-compare, dibandingkan dengan prosedur yang ada di perusahaan dan sebagainya, atau aturan yang ada di perusahaan. Apabila itu semua sudah selesai, maka baru ketahuan nih sebenarnya salahnya siapa, bukti-buktinya lengkap, baru dibuatlah surat peringatan. Artinya, secara ideal tadi, surat peringatan yang dikeluarkan melalui prosedur yang tadi saya sampaikan, itu sudah memiliki bukti-bukti yang kuat. Nah, pada saat itu disampaikan, si karyawan pun masih saja bisa memiliki kesempatan untuk tidak terima. Nggak mau, mungkin menurut dia itu terlalu berat buat dia, atau mungkin menurut dia, saya melihat ada teman saya di situ kok nggak apa-apa dia, sama saya. Ditilang. Kok dia nggak ditilang, kok saya ditilang, nah kayak gitulah ya. Jadi apabila terjadi keberatan-keberatan seperti itu, maka biasanya sangat umum terjadi di dalam peraturan perusahaan atau PKB kita, itu ada mengatur mengenai prosedur keberatan, Pak. Prosedur keberatan, ya, apabila misalkan keberatan terhadap surat peringatan itu ada, bisa diatur. Bagaimana kalau nggak diatur, Dan? Kalau nggak diatur ya berarti mengikuti prosedur penyelesaian perselisihan hubungan industrial yang tadi. Dimulai dari bipartit, mediasi, kemudian naik ke pengadilan hubungan industrial, naik lagi ke Mahkamah Agung. Nanti pengadilan akan putuskan atau pemerintah yang putuskan bahwa sebenarnya si Denny tidak bersalah setelah dilakukan investigasi dan sebagainya. Maka surat peringatan itu dianggap tidak sah. Jadi sudah tenang setelah proses itu dilalui tuntas. Atau tadi yang Pak Abi bilang, karyawan beranggapan bahwa dia tidak melakukan pelanggaran, maka ikuti proses keberatan tadi atau proses penyelesaian perselisihan hubungan industrial itu. Ya. Jadi sebenarnya ada jalannya. Kalau kita mau memahami aturan hukum yang ada dengan benar, ya, berhati-hati kita pelajari, kita pahami dengan benar, maka sebenarnya kita itu sudah dilindungi. Betul. Kita sudah cukup dilindungi sebagai karyawan, ya. Jadi kita memiliki prosedur-prosedur, memiliki jalan rambu-rambu apabila ada hal-hal yang menurut kita merugikan kita sebagai karyawan. Jadi nggak perlu pakai jalan tikus lah ya. Jangan pakai jalan tikus, jangan pakai orang dalam. Ya. Jangan pakai orang dalam. Jadi kita sudah bisa melakukan itu. Bahkan dalam beberapa kasus di lapangan, dalam praktek di lapangan, saat si karyawan mau melakukan mogok kerja dan sebagainya itu, pada suatu saat di masa yang lalu itu ada sekian ratus karyawan yang datang ke saya meminta saya untuk menjadi kuasanya.
pada saat mereka mau melakukan mogok kerja menuntut upah minimum. Karena upah mereka dibayar di bawah upah minimum di perusahaan asing. Kemudian pada saat itu saya tanya apa yang dilakukan selama ini, karena udah lama kan. Mereka bilang Bapak adalah kuasa hukum ketiga. Kuasa hukum ketiga, dia udah ganti yang ketiga kalinya. Kemudian saya tanya, yang dilakukan oleh yang pertama dan kedua apa? Yang pertama mengancam, dia datang dengan teror, dengan intimidasi dan sebagainya. Yang kedua datang bawa rantai, Pak. Jadi mengajak karyawan datang bawa obeng, bawa rantai, datang ke pabrik, kemudian menyegel pabrik dengan rantai, dikunci dan sebagainya, pasang bendera dan sebagainya, seperti itu. Terus mereka minta saya menjadi kuasa hukumnya. Waktu itu syarat saya cuma satu, Pak. Saya mau menerima surat kuasa ini dengan satu catatan. Kalian semua hampir 400-an orang itu harus nurut apa kata saya. Nurut apa kata saya. Sampai kapan, Pak? Sampai kalian cabut surat kuasa itu atau sampai selesai urusan? Udah. Mereka bilang oke. Apa yang Bapak suruh ke kami? Yang saya suruh adalah pertama, kalian tidak boleh terlambat datang bekerja. Kedua, kalian tidak boleh bolos kerja. Ketiga, kalian dalam jam kerja harus benar-benar bekerja dengan benar. Keempat, kalau kalian ingin menunjukkan sebuah aksi, maka datanglah 15 menit sebelum jam kerja. Silahkan upacara di lapangan di perusahaan, upacara mengibarkan bendera, berdoa bersama. Setelah itu jam kerja langsung kerja. Selesai jam kerja pulang. Jadi bekerja dengan baik, produktivitas harus tinggi dan sebagainya. Mereka bingung. Terus bagaimana? Bagaimana kami bisa mendapatkan hak kami kalau begitu caranya? Dia bilang, nanti kita lihat. Setelah itu berjalan, saya kan bersurat juga kepada direksinya perusahaan itu, bahwa saya adalah kuasanya yang baru, bla bla bla, segala macam. Saya undang untuk berdiskusi. Kira-kira sebulan kemudian, diskusilah. Saya ketemu sama si presiden yang orang asing itu di sebuah hotel di satu daerah. Kemudian pertanyaan pertama pada saat bertemu si orang asing itu bilang gini, Pak, Denny, what have you done to my employee? Apa yang sudah kamu lakukan sama karyawan? Kenapa? Saya bilang itu. Kenapa mereka tidak ada yang terlambat datang bekerja? Katanya gitu. Kenapa mereka tidak ada yang bolos kerja? Kok malah jadi rajin semua? Katanya gitu. Apa yang kamu lakukan? Udah terus. Nah, baru dari situ saya bicara tentang masalah pelanggaran yang perusahaan lakukan. Ujungnya apa? Setelah beberapa kali bertemu, mereka akhirnya mau, Pak. Mau merubah itu. Ya memang pada saat itu mereka melakukan staging, entah apa. Karena memang sangat banyak. Karena mereka kaget ceritanya dengan ini cash flow-nya gak siap. Tapi saya bilang, oke, tapi staging ini kamu harus komit ya, bikin perjanjian, bikin. Selesai, Pak. Ya, jadi hal seperti itu memang ada prosedurnya. Ada prosedurnya. Maka apabila kita memahami hukumnya dengan benar, insya Allah sih bisa kita selesaikan. Jadi jangan buru-buru pakai otot lah ibaratnya. Jangan buru-buru pakai otot. Apalagi perkembangan kemajuan zaman, para penegak hukum, pemerintah, aparatur negara, instansi yang berwenang, itu sudah banyak berubah dan berkembang menjadi lebih baik ya. Tuh, kita nggak bicara lagi oknum-oknum dulu dan sebagainya ya, yang aneh-aneh itu. Mereka secara bertahap mereka sudah berusaha untuk menjadi lebih baik, dan itu yang harus membuat kita juga harus berubah juga. Nah itu gambarannya. Jadi ada prosedurnya ya, Bapak Ibu. Begitu Pak Habib. Jadi tidak meninggalkan kewajiban dalam rangka untuk menuntut hak. Itu dia. Selama kita masih dibayar upahnya, ya kewajiban kita tetap harus jalanin kerja. Mau nuntut, padahal silakan tuntut. Bahasa agamanya jangan menimbulkan kemungkaran dalam rangka membasmi kemungkaran atau menimbulkan kemungkaran baru. Betul. Jadi kacau balau itu jadinya kan. Jadi akhirnya dia berzalim juga.